Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 118 ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 23 September 2020 dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 10 mengatakan, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, songonido nang hamu, molodung di ulahamu saluhut nanidok naitu hamu, dok hamuma, naposo naso hasea dohami, itap ni ulaun napatut do ulahami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Joy Kovlevich lahir 12 September 1948 di New York. Seorang perempuan pelari maraton yang menderita multiple sclerosis dan diabetes. Hingga tahun 2013, Kovlevich telah menyelesaikan total 25 maraton di kota New York. Dan di semua event yang diikutinya, posisinya selalu di tempat terakhir. Berlari dalam waktu 33 jam 9 menit pada tahun 2000 mencetak rekor dunia untuk waktu maraton terpanjang dalam sejarah lari perempuan. Perlombaan tidak hanya milik yang tercepat dan kuat, tetapi juga milik mereka yang terus berlari. Begitu kata Kovlevich. 33 jam 9 menit. Harap maklum. Mengapa sedemikian lama? Joe lumpuh sejak 30 tahun yang lalu. Ia hanya bisa berjalan tertatih dengan 2 tongkat penyangganya. Joe ikut lomba bukan untuk menjadi juara. Ia ingin membuktikan bahwa kelumpuhan tidak membuatnya berhenti berjuang. Buktinya, walau susah payah, ia selalu mencapai garis akhir. Saudara-saudara, dalam proses pemanggilan seseorang untuk menjadi alat Tuhan, menjadi hambanya, Tuhan menggunakan caranya sendiri. Melalui otoritasnya, Dia memanggil dan memilih seseorang untuk menjadi hambanya. Pada saat Musa dipanggil Tuhan,
untuk melepaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, ia mencari-cari alasan. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku besar mulut dan berat lidah. Keluaran pasal 4 ayat 10. Dengan alasan tersebut, Musa mencoba menghindar, namun Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Keluaran pasal 4 ayat 10. Dalam hal ini digambarkan bahwa keterbatasan bukan menjadi alasan untuk tidak menunaikan tugas panggilan. Cara Tuhan mengatasi sesuatu yang kita sebut keterbatasan adalah tidak dengan menghilangkannya, namun memberkatinya dengan kekuatan serta menggunakannya untuk kebaikan. Saudara-saudara, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak sanggup menjadi saksi atau menjadi hamba Tuhan, sebab Tuhan sendirilah yang menyediakan segala sesuatunya untuk pekerjaan tersebut. Jaminan inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi setiap orang untuk menunaikan panggilan menjadi hamba Tuhan. Sebagai petani, sebagai rohaniawan, sebagai pedagang, guru, wira swasta, atau apapun itu, gunakanlah itu untuk mewujudkan panggilan Tuhan berkarya baginya. Di dalam Yesus Kristus, panggilan itu semakin jelas. Dinyatakan bahwa jaminan akan kemampuan, kecakapan, kesanggupan diberikan oleh Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menghindari tugas pelayanan bagi setiap orang untuk menunaikan tugas panggilannya. Tuhan mau berkarya melalui Anda. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Jangan pernah merasa puas sendiri. Jangan pernah menganggap dirimu telah berjasa. Jangan pernah menganggap dirimu sanggup melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Biarkan Tuhan melakukannya di dalam dirimu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk melakukan panggilan Tuhan kepada kami masing-masing, untuk memberitakan keselamatan oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus.
Ya Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendapat tugas melayani orang terdampak COVID-19, dimanapun mereka bertugas melayani. Lindungilah mereka dan berilah kekuatan kepada mereka. Dan juga sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19. Mereka sedang dalam perawatan, baik di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Berilah mereka kekuatan dan kesembuhan oleh karena pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 118 ayat 5. Lindungilah selalu umat-Mu, Tuhanku, agar menang selalu umat-Mu, Tuhanku. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.